Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan membahas mengenai evolusi genetik dan perilaku. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Rama Adinda dengan NIM 3 digit terakhir 177, kemudian ada Tarisa Yefabila dengan NIM 186, kemudian ada Ayu Nastiti dengan NIM 190, ada Ayu Maharani dengan NIM 201, dan saya sendiri Atia Naswa dengan NIM 205. Oke, langsung aja. Yang pertama, ada evolusi dan seleksi alam. Natural selection adalah proses di mana fungsi atau ciri adaptif akan diteruskan pada generasi berikutnya, karena akan meningkatkan kemungkinan bertahannya spesies dan meningkatkan reproduksi. Nah, mengapa hal tersebut bisa diturunkan? Menurut J.J. Mendel, ia membagi dua jenis gen, yaitu gen dominan dan gen resesif. Hal tersebut menghasilkan dua sifat pula, yaitu sifat fenotip dan sifat genotip. Selanjutnya mengenai behavioral genetik, yaitu studi interdisipliner yang mengkaji dasar genetik perilaku, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti biologi, genetik, epigenetik, dan lain-lain. Kemudian, gen atau kode genetik kehidupan. Terdapat kromosom yang berisi DNA yang berada di dalam inti sel atau biasa disebut dengan nukleus. Segmen di dalam DNA terdiri dari gen yang bertugas untuk membentuk atau memproduksi protein dan pada akhirnya akan membentuk perkembangan manusia. Sedangkan genom adalah set gen yang juga berisi formula untuk membentuk organisme. Seperti resep yang membentuk organisme, maka genom manusia akan membentuk sel yang menjadi manusia, sedangkan genom lalat akan menentukan sel menjadi lalat yang kemudian pada akhirnya akan bisa terbang. Selanjutnya, studi anak kembar dan adopsi. Mempelajari efek genetik membutuhkan penelitian atas anak kembar, zigotik dan monozigotik. Juga studi adopsi. Terdapat dua jenis, yaitu identical twin atau monozigotik dan fraternal twin atau zigotik. Selanjutnya mengenai studi anak kembar yang dipisah. Berbagai penelitian menemukan kesamaan perilaku dan sifat antar anak kembar yang dipisah oleh pengasuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh herediter. Kemudian, anak kembar identik lebih memiliki kesamaan daripada anak kembar fraternal. Hal-hal tersebut dapat dilihat dari personality, inteligensi, dan lain-lain yang cenderung memiliki kecenderungan sama. Keluarga biologis versus keluarga adopsi. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku anak adopsi banyak berbeda dari keluarga adopsinya. Apakah pola asuh memiliki efek pada perilaku anak? Pola asuh orang tua sebagai faktor lingkungan ditemukan memiliki banyak pengaruh pada anak. Parenting mempengaruhi anak-anak seperti attitude, values, manners, belief, faith, and politics. Nature versus nurture. Beberapa ciri manusia adalah tetap, misal memiliki dua mata, satu mulut, dan dua telinga. Namun ciri-ciri psikologis manusia bisa berubah seiring perubahan lingkungan. Gen dapat berubah seiring dengan perubahan lingkungan. Interaksi gen dan lingkungan. Masing-masing gen dan lingkungan mempengaruhi sifat manusia secara individual, namun pengaruhnya juga bisa secara interaktif. Interaksi gen dan lingkungan dalam mempengaruhi perilaku. Gen mempengaruhi sifat yang dapat mempengaruhi respon perilaku seseorang, sedangkan lingkungan akan mempengaruhi aktivitas gen. Pengalaman dan perkembangan otak. Pengalaman awal masa kanak postnatal sangat mempengaruhi perkembangan otak manusia. Rosenzweig, DKK 1984, menunjukkan bahwa tikus yang dirawat di enriched environments, pengayaan stimulus, memiliki kortikal yang lebih padat neuron daripada tikus di impoverished environment, miskin stimulus. Pengalaman dan kemampuan manusia. Pengalaman awal perkembangan manusia dapat mempengaruhi perkembangan dan bakat di musik, bahasa, dan juga seni. Sedangkan pada perkembangan otak dan masa dewasa, perkembangan otak tidak berhenti pada masa dewasa. Sepanjang kehidupan, sel otak dapat berkembang dan berubah. Evolutionary Psychology.
Kajian multidisipliner dalam bidang sosial dan ilmu alam yang mengkaji sifat psikologis, emosi, kognisi, bahasa dengan perspektif evolusi. Mempelajari mengapa manusia mirip antara satu dengan yang lain. Secara khusus penjelasan evolutionary psychology menggunakan penjelasan evolusi atau seleksi alam. Sifat manusia. Beberapa perilaku manusia yang dianggap terkait dengan evolusi. Kemudian, mengapa rata-rata manusia lebih suka manis daripada pahit? Human sexuality, perbedaan perilaku seks antara laki-laki dan perempuan. Investasi reproduksi laki-laki lebih besar daripada perempuan. Human Genome Project atau HGP, proyek internasional yang ingin memetakan rantai DNA yang membantu manusia. Dengan demikian, diharapkan bisa memahami berbagai perilaku manusia, penyakit, dan pengembangan treatment kerusakan genetik manusia. Epigenetics, kajian mengenai perubahan seluler dan sifat fisiologis yang tidak disebabkan karena perubahan di rantai DNA, namun bisa juga menghasilkan pewarisan sifat. Epigenetics menjelaskan faktor-faktor lain yang menjelaskan bagaimana dan kapan ekspresi genetik DNA akan terjadi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.